Pasien ini sudah berbulan-bulan di sini. Tidak ada identitas, tidak ada yang menjenguk. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Jadi papa selama ini nyariin gua. Dibantu sama Rafka. Tapi kok Rafka gak pernah cerita sih? Kan dia tahu gua sama mama ada di mana. Mama katanya belum makan. Pas nih gue bawain nasi rames kesukaan dia. Kenapa kamu masih di sini? Bukannya aku udah suruh kamu untuk keluar negeri biar bisa hidup lebih baik sama mama. Aku bahkan juga udah kasih kamu uang kan? Tapi kenapa kamu masih malah di sini? Gua akan kembalikan semua uang lu. Masih utuh. Dari awal memang nggak pernah gue pakai uang dari lo, karena gue nggak sudi pakai uang dari lo. Lagian, enak ya lo ngatur hidup orang. Mama nggak mau pergi. Mama masih mau tinggal di Jakarta. Nggak bisa. Nggak bisa, Rafki. Kamu dan Mama harus pergi dari sini. Kalian berdua harus pergi yang jauh dan tidak boleh kembali lagi ke sini sampai kapanpun. Rafka, enggak. Lu nggak bisa seenaknya memaksakan kehendak lu seperti ini. Usir gua sama mama. Gua sama mama nggak akan pergi. Tapi ya udahlah. Intinya, gua sama mama nggak akan ganggu hidup lu sama papa. Jadi lu nggak usah repot-repot untuk ngusir gua sama mama. Rafki, kamu tahu nggak sih? Ada alasannya kenapa aku suruh kamu sama mama pergi dari sini. Karena aku kasihan sama kamu dan mama. Kalian tahu? Kalian ini sudah menjadi orang-orang yang terbuang. Yang terlupakan. Lihat posisi mama. Sudah digantikan dengan Mama Nila. Ya kan? Sedangkan kamu tahu Papa bilang apa ke aku? Papa bilang, Papa hanya punya satu anak. Dan itu aku. So, kamu itu sudah tidak ada harganya di mata Papa. Jadi lebih baik daripada kamu menderita di sini, sudahlah, Rafki. Pergi aja. Pergi yang jauh dari sini, ikuti kemauan aku. Karena kemauan aku ini
Ini yang terbaik buat kamu. Juga buat mama. Ya? Enggak. Gua nggak akan mau ikutin kemauan lu. Tega banget papa sama gua dan mama. Ini siapa yang mempermainkan siapa sih? Ini papa yang bohong? Rafka yang bohong? Tadi suara apa sih? Tunggu. Ini tangannya kenapa? Mbak, Ya. tolong ambilin kotak obat. Iya Mbak. Kenapa sih? Hah? Kenapa kok bisa sampai kayak gini? Rafki, kamu... Ngeliatin foto itu lagi. Emang Papa nggak bosen? Kamu tahu kenapa aku nggak bosen liatin foto mereka? Karena cuma foto ini doang yang bisa sedikit membunuh rasa kangenku sama mereka. Kamu tahu nggak? Aku tuh berasa seperti seorang ayah yang nggak berguna. Karena aku bahkan nggak tahu anakku sendiri ada di mana, bagaimana keadaannya. Dia sakit atau sehat, dia lagi butuh papanya atau enggak. Mereka berdua itu seperti perisai aku. Aku hanya bisa berharap bahwa sebelum ajal memanggil, aku bisa menemukan Rafki. Dan aku bisa mencurahkan semua kasih sayang aku yang selama ini terhalangi oleh perpisahan ini. Aku menyesal udah membiarkan Lita membawa Rafki. Kamu lihat, semua aku miliki, semua bisa aku beli. Tapi justru yang paling berharga, yang paling penting dalam hidup ini, darah dagingku sendiri, itu diambil dariku. Berarti selama ini Rafka bohongin gua. Dia nggak mau papa nemuin gua dan mama. Rafka mau menguasai papa buat dirinya sendiri.
Pasien ini sudah berbulan-bulan di sini. Tidak ada identitas, tidak ada yang menjenguk. Tapi dia kuat, tetap bertahan untuk hidup. Nafkah! Nafkah! Pegang tangan gue, Nafkah! Jangan dilepasin tangan gue, Nafkah! Nafkah! Pegang tangan gue yang keras, Nafkah! Jangan dilepas, Nafkah! Nafkah! Rafki, kamu nih kenapa sih sebenarnya? Aku nggak apa-apa kok. Aku obatin ya. Boleh? Ini nanti kalau nggak diobatin bisa infeksi loh. Tahan ya. Tahan, tahan. Makasih ya. Iya. Ayuna, aku boleh cerita sedikit ya? Boleh? Kamu cerita aja sama aku. Aku pengen tahu isi hati kamu. Tapi kamu jangan mikir aneh-aneh ya. Aku cuman pengen tahu lebih dekat keluarga dari suami aku. Sekarang ini aku tuh benar-benar bingung. Aku tuh mesti percaya sama siapa? Sama papa? Atau sama Rafka? Maksudnya? Jadi waktu itu Rafka, lihat posisi mama. Sudah digantikan dengan Mama Nila. Sedangkan kamu tahu papa bilang apa ke aku? Papa bilang, papa hanya punya satu anak. Cari Rafki? Kenapa kamu bisa tanya papa soal ini? Rafka, kan selama ini kamu juga yang ikut bantu papa mencari Rafki dan mama. Kamu udah lupa? Bahkan papa sudah mencoba untuk menyewa detektif swasta yang kamu bilang bagus banget. Dan papa juga udah keluar banyak uang, tapi ternyata sampai sekarang belum ada hasil kan? Minta maaf ya. Selama ini aku terlalu memikirkan perasaan aku sendiri. Aku gak pernah mau tahu
apa yang kamu udah laluin selama ini. Gak apa-apa kok, aku mengerti. Terima kasih ada mau coba memahami aku. Tapi apa ya Mas Rafka setega itu? Kok kayaknya nggak mungkin ya? Kamu udah berapa lama kenal sama Rafka? Maksud aku apakah kamu mengenal cukup lama sampai kamu tahu sifat-sifatnya? Kamu mau percaya atau nggak percaya itu terserah kamu. Aku cuma ngomong apa adanya. Yang pengen aku lakukan sekarang itu membuktikan omongannya Papa. Tapi aku bingung mau mulai dari mana. Itu nanti bisa kita pikirin kok. Cuman sekarang pertanyaan aku, kalau ternyata Mas Rafka masih hidup, gimana? Jujur ya, aku juga mengharapkan itu. Sampai sekarang pun aku masih mencari Rafka. Sampai aku belum menemukan jasadnya Rafka, aku akan terus mencari dia. Kamu selama ini nyari Mas Rafka? Ya tanpa kamu minta pun, aku tetap mencari Rafka. Atau nggak gini aja besok. Besok kamu ikut aku. Aku akan ketemu sama seseorang. Dia yang selalu bantuin aku untuk mencari Rafka. Mau ikut? Aduh mateng gue. Gimana ngomongnya nih gue sama Mbak Yuna? Tuh kotak di mana? Mbak. Ya, Mbak Lisa. Kenapa Mbak? Kotak obatnya nggak tahu di mana Mbak. Tadi Lisa udah cari-cari. Udah sama saya. Oh udah ada? Udah. Oh alhamdulillah kalau udah. Takut Lisa. Jadi gimana Mbak, Mas Rafki kesehatannya? Kamu jangan manggil Rafki. Ingat ya, panggil Rafka. Jangan sampai salah Mbak Lisa. Ya? Jangan sampai ada yang denger. Iya. Mas, gimana lukanya? Saya nggak apa-apa kok. Aku juga udah diobatin sama Yuna. Oh wow, gitu dong kompak. Kalau begini kan couple goals banget. Permisi. Awas! Rafki! Aduh, kamu nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Sakit nggak? Enggak kok. Benar. Yang mana tadi?